People at the back, can you hear me clearly? Untuk Anda-Anda yang di belakang, apakah Anda dapat mendengar saya dengan jelas? Okay, good. Baiklah, bagus. Have you ever held a question in mind for so long that it becomes part of how you think? Apakah Anda pernah menyimpan suatu pertanyaan dalam benak Anda untuk waktu yang amat sangat lama dan itu menjadi bagian dari cara Anda berpikir? Maybe even part of who you are as a person? Mungkin bahkan menjadi bagian dari diri Anda sebagai seseorang? Well, I've had a question in my mind for many, many years, and that is, how can we speed up learning? Saya memiliki satu pertanyaan dalam benak saya selama bertahun-tahun, yang mana itu adalah bagaimana Anda dapat mempercepat pembelajaran. Now, this is an interesting question because if you speed up learning, you can spend less time at school. Sekarang ini menjadi pertanyaan yang menarik karena jika Anda dapat mempercepat pembelajaran, Anda dapat mempersingkat waktu yang Anda habiskan di sekolah. And if you learn really fast, you probably wouldn't have to go to school at all. Dan jika Anda belajar dengan amat sangat cepat, Anda mungkin bisa tidak pergi ke sekolah sama sekali. Now, when I was young, school was sort of okay, but I found quite often that school got in the way of learning. Saat saya masih muda, saya seringkali menemukan bahwa sekolah menghalangi pembelajaran. So I had this question in mind, how do you learn faster? Jadi saya memiliki pertanyaan ini di dalam benak saya, bagaimana Anda dapat belajar lebih cepat? And this began when I was very, very young. Dan ini dimulai ketika saya masih amat sangat muda. When I was 11 years old, I wrote a letter to researchers in the Soviet Union asking about hypnopedia. This is sleep learning. Saat saya berumur 11 tahun, saya menulis surat yang ditujukan kepada peneliti-peneliti di Uni Soviet. Saya menanyakan mengenai hypnopedia, yaitu teknik belajar sambil tidur. Where you get a tape recorder, you put it beside your bed, and it turns on in the middle of the night when you're sleeping. Di mana Anda menggunakan alat perekam yang Anda letakkan di samping tempat tidur Anda, dan itu menyala ketika Anda tidur di tengah malam. And you're supposed to be learning from this. Dan Anda seharusnya belajar dari sini. Good idea, unfortunately it doesn't work. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya tidak bekerja. But hypnopedia did open the doors to research in other areas, and we've had incredible discoveries about learning. Tapi hypnopedia membuka pintu-pintu penelitian di area-area lain, dan kami sudah mendapat banyak penemuan-penemuan menakjubkan mengenai pembelajaran. It began with that first question. Yang dimulai dari pertanyaan pertama tadi. I went on from there to become passionate about psychology, and I have been involved in psychology in many different ways for the rest of my life up until this point. Dan saya berangkat dari sini menjadi amat sangat tertarik kepada bidang psikologi, dan saya sudah berkecimpung di dalam bidang psikologi dengan berbagai macam jalan atau cara, dan selama umur saya sampai sekarang. In 1981, I took myself to China. Di tahun 1981 saya pergi ke China. And I decided that I was going to be native level in Chinese inside 2 years. Dan saya memutuskan, saya bertekad untuk menjadi seseorang yang amat sangat mahir dalam berbahasa Cina seperti penduduk aslinya
dalam waktu 2 tahun. Now, you need to understand that in 1981, everybody thought Chinese was really, really difficult. Dan Anda semua harus mengerti bahwa di tahun 1981, orang-orang berpikir bahwa bahasa Cina itu bahasa yang amat sangat sulit. And that a Westerner could study for 10 years or more and never really get very good at it. Dan orang-orang Barat bisa belajar selama 10 tahun dan bahkan lebih, tapi mereka tidak pernah bisa mahir dalam berbahasa itu. And I also went in with a different idea, which was taking all of the conclusions from psychological research up to that point and applying them to the learning process. Dan saya juga masuk ke dalamnya dengan membawa ide yang berbeda, di mana saya menggabungkan semua kesimpulan-kesimpulan dari penelitian di bidang psikologi sampai di suatu titik di mana saya mengaplikasikannya, menerapkannya pada proses pembelajaran. What was really cool was that in 6 months I was fluent in Mandarin Chinese. Dan yang sangat keren di sini adalah dalam waktu 6 bulan saya sudah fasih berbahasa Cina Mandarin. And it took a little bit longer to get up to native. Dan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk naik tingkat ke level yang seperti mahir berbahasa Cina seperti penduduk aslinya atau native. But I looked around and I saw all of these people. Tapi saya melihat sekitar saya dan melihat orang-orang ini from different countries struggling terribly with Chinese. I saw Chinese people struggling terribly to learn English and other languages. Orang-orang ini yang dari berbagai negara ya benar-benar kesusahan dalam belajar bahasa Cina, dan orang-orang Cina juga sangat amat kesusahan, benar-benar kesusahan dalam belajar bahasa-bahasa lainnya. And so my question got refined. Jadi pertanyaan saya berganti menjadi lebih spesifik, lebih runcing. Down to how can you help a normal adult learn a new language quickly, easily, and effectively? Ke pertanyaan bagaimana Anda dapat membantu orang-orang dewasa normal untuk belajar bahasa baru dengan cepat, mudah, dan efektif. Now this is a really, really important question in today's world. Sekarang ini menjadi pertanyaan yang amat sangat penting untuk dunia di hari ini. And that's all for me. Thank you for watching it.